Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Miss Emi dan teman-teman semua. Kami kelompok yang beranggotakan Ahsanun Naridia, Jila Aulia, Ratu Nebila, dan juga Windy Astuti. Kali ini akan membahas tentang imbas korupsi terhadap perekonomian Indonesia. Yang pertama, di sini ada perjalanan pemberantasan korupsi di Indonesia. Komitmen pemberantasan korupsi merupakan tonggak penting dalam pemerintahan suatu negara. Di Indonesia, komitmen calon kepala negara dalam memberantas korupsi dijadikan pertimbangan masyarakat dalam pemilu. Presiden Soeharto menyatakan komitmen terhadap pemberantasan korupsi dengan mengeluarkan Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT /PM /06 1957. Lalu, Kepres Nomor 28 Tahun 1967 tentang pembentukan tim pemberantasan korupsi, namun peraturan tersebut justru memicu demonstrasi karena dianggap tidak sesuai dengan sikap pemerintah saat itu. Kemudian, pada 17 Agustus 1970, Soeharto masih mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang tindak pidana korupsi. Era reformasi masih melanjutkan perjuangan era reformasi karena Orde Baru dianggap gagal dalam melakukan pemberantasan korupsi. Hingga di akhir, Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004. Dilanjutkan dengan Rencana Aksi Nasional atau RAN Pemberantasan Korupsi yang disusun Bappenas. Kemudian penempatan keberadaan KPK melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan memisahkan pengadilan tindak pidana korupsi dengan pidana umum. Baik, yang selanjutnya, apa itu korupsi, kolusi, dan juga nepotisme? Yang pertama yaitu korupsi. Korupsi adalah suatu tindakan mengambil suatu hak yang bukan miliknya seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan tindakan lainnya yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi. Yang kedua yaitu kolusi. Kolusi adalah bentuk penyalahgunaan wewenang yang dimiliki seseorang yang mempunyai jabatan yang biasanya diwarnai dengan korupsi. Kolusi merupakan suatu tindakan persekongkolan, persekutuan, atau pemufakatan yang biasanya sering terjadi dalam suatu pasar oligopoli, di mana suatu keputusan yang diambil oleh beberapa perusahaan untuk bekerja sama dapat mempengaruhi pasar secara keseluruhan. Dan yang terakhir yaitu nepotisme. Nepotisme adalah perbuatan penyelenggara negara yang secara melawan hukum menguntungkan kepentingan keluarganya di atas kepentingan-kepentingan masyarakat, bangsa, dan juga negara. Next, please. Selanjutnya ada pola korupsi di Indonesia. Relasi antara korupsi dan pelayanan publik dikemukakan oleh David Hall bahwa korupsi telah mengerongrong pelayanan publik dan menghabiskan anggaran negara dengan mengalihkannya ke tangan elit politik yang korupsi. Adapun beberapa pola korupsi pemerintahan daerah melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Yang pertama, ada pola korupsi berkaitan dengan perizinan sektor pertambangan dan migas, kehutanan, tata ruang, dan pertahanan. Adapun contoh kasusnya yaitu kasus korupsi perizinan pertambangan pertama yang diangkat oleh KPK adalah kasus korupsi yang melibatkan aktor yaitu Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam yang menerbitkan izin kepada PT Anugerah Harisma Barakah yaitu persetujuan pencandangan wilayah pertambangan, persetujuan izin usaha pertambangan, serta eksplorasi dan persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan. Nilai kerugian negara atau perekonomian negara dalam kasus ini mencapai 4,3 triliun atau setidaknya sebesar 1,5 triliun. Selanjutnya, dalam sektor kehutanan, terlihat dari pola korupsi melalui modus suap dengan cara rekomendasi tukar-menukar kawasan hutan. Pada intinya, pola korupsi ini memiliki kontribusi pada deforestasi, penghilangan hutan alam dengan cara penebangan kayu atau mengubah peruntukan kawasan kehutanan menjadi non-kawasan kehutanan. Sedangkan dalam sektor tata ruang dan pertahanan, modus korupsi yang timbul ada dalam pengurusan hak guna usaha, perkebunan, dan surat persetujuan pemanfaatan ruang. Dan selanjutnya ada pola korupsi berkaitan dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat,
daerah atau DPRD, legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan. Contoh kasusnya ini berkaitan dengan pelemahan fungsi DPRD yang diidentifikasi melalui kasus penyuapan oleh anggota DPRD oleh eksekutif maupun pengusaha. Hal ini terjadi dalam pembahasan rancangan dan perubahan peraturan daerah, pembahasan dan perubahan APBD, laporan pertanggungjawaban pemerintah, penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD, serta pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemantauan oleh DPRD kepada pemerintah daerah. Yang ketiga ada pola korupsi berkaitan dengan penggadaan barang dan jasa pemerintah. Ini merupakan pola korupsi dalam pengadaan yang masih terus terjadi di Indonesia. Contohnya seperti impor, beberapa barang impor. Selanjutnya yang keempat ada pola korupsi berkaitan dengan promosi, mutasi, dan suap jabatan. Contoh kasusnya adalah maraknya suap dalam promosi dan mutasi jabatan di birokrasi. Sebagaimana terlihat pada kasus yang melibatkan diantaranya Bupati Jombang, Bupati Nganjuk, Bupati Klaten, dan Wali Kota Tegal. Dan selanjutnya yang terakhir ada pola korupsi berkaitan dengan dana desa. Korupsi dana desa di Kabupaten Pamekasan menambah pola baru serta aktor baru, yaitu keterlibatan dari kepala desa dalam korupsi. Selanjutnya kita akan melihat data peringkat dan juga data korupsi di Indonesia. Data ini merupakan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang didapat dari CPI atau Corruption Perception Index. Meskipun telah dibentuk lembaga khusus untuk menangani korupsi, angka korupsi Indonesia tetap mengalami fluktuatif dan juga tidak menentu. Di sini ditunjukkan, kita mengambil dari tahun 2019 dan juga 2020, tahun terakhir yang paling mendekati 2021, yaitu Indonesia itu mengalami kemerosotan dengan skor sebesar 102 dari 180. Tahun 2020 Indonesia berada pada skor 37 dengan ranking 102. Dan skor ini menunjukkan angka yang turun 3 poin dari tahun 2019 dengan skor 40 dan juga ranking 45. Next. Selanjutnya ada dampak efek perekonomian korupsi berdasarkan negara. Pertama ada merugikan keuangan negara. Hal ini tertuang dalam pasal 2 ayat 1 yang berisi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana paling singkat selama 4 tahun dan paling lama selama 20 tahun. Dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak sebesar 1 miliar. Selanjutnya terdapat di pasal 3 yang berisi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun atau denda sebesar 10 juta dan paling banyak 1 miliar. Selanjutnya adanya kurangnya dana investasi, yaitu kondisi mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidakefisienan yang tinggi. Dan yang terakhir ada meningkatnya hutang negara. Korupsi yang terjadi di Indonesia akan meningkatkan hutang luar negeri yang semakin besar. Next. Selanjutnya ada versi dampak ekonomi versi sosial dan kemiskinan. Yang pertama ada mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, meningkatnya angka kriminalitas, pengentasan kemiskinan berjalan lambat, solidaritas sosial semakin langka, terbatas akses bagi masyarakat miskin, dan terakhir demoralisasi atau masyarakat semakin individu. Di sini kelompok kami memakai 2 teori. Yang pertama, teori korupsi menurut Jack Bollon sering disebut sebagai Ghosn Theory. Dikatakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi adalah keserakahan atau greed, kesempatan atau opportunity, kebutuhan atau needs, dan pengungkapan atau expose. Dalam teori ini, faktor keserakahan potensial dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi.
Faktor kesempatan berkaitan dengan keadaan organisasi, instansi, atau masyarakat yang sedemikian rupa, sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan. Faktor kebutuhan berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan individu untuk menunjang hidupnya yang wajar, serta faktor pengungkapan berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku diketemukan melakukan kecurangan. Teori ini tuh ada rumusnya, GON sama dengan greed plus opportunity plus need plus X. Yang kedua, kami menggunakan teori rent seeking. Yang dimaksud praktek rent seeking itu sendiri adalah perilaku pejabat publik dan atau politisi yang hanya melayani dirinya sendiri atau penguasaan sumber-sumber daya yang memikirkan kepentingan pribadi dengan cara mencari celah-celah kebijakan publik atau pengalokasian anggaran dalam proyek-proyek pemerintah demi kepentingan memperkaya diri atau menguntungkan sebagian kelompok tertentu dengan tujuan penguasaan secara ekonomi politik. Di teori ini juga ada sisi positif dan juga negatifnya. Positifnya itu mendistribusikan kesejahteraan secara luas tidak hanya kepada pihak tertentu, tetapi pada kelompok usaha kecil dan menengah yang jumlahnya memang banyak. Contohnya seperti negara seringkali mengeluarkan kebijakan yang memberikan keringanan pajak bagi perusahaan atau usaha kecil dan menengah. Dan juga ada negatifnya, misalnya negara memberi izin ekspor komoditas tertentu hanya kepada beberapa perusahaan. Selanjutnya yaitu hubungan teori dengan analisa. Yang pertama, teori Jack Boland dengan kasus, yaitu seperti yang kita lihat, korupsi yang terjadi di Indonesia itu disebabkan oleh keserakahan yang dimiliki oleh para individu pelaku korupsi. Selain itu, faktor kesempatan juga mendukung keserakahan mereka melalui organisasi, instansi, ataupun lembaga lainnya yang mendukung kesempatan mereka untuk berbuat kecurangan. Dan yang kedua, hubungan teori rent seeking dengan kasus, yaitu dapat terlihat ketika penguasa mencari celah-celah kebijakan publik atau pengalokasian dana dalam proyek-proyek untuk dicurangkan. Karena perilaku rent seeking merupakan fenomena budaya korupsi baru di Indonesia sejak reformasi dan otonomi daerah diimplementasikan, serta budaya korupsi ini terjadi di kalangan pejabat publik. Politisi berkolaborasi dengan pengusaha maupun masyarakat yang mempunyai kepentingan yang sama, sehingga mereka dapat mengakali kurangnya pengawasan dari kebijakan publik maupun pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dan juga memperkaya dirinya sendiri. Next. Kemudian peluang dan juga penghambat perekonomian 2022 melihat kondisi ekonomi politik yang ada di Indonesia pada tahun 2021. Sebelumnya kita mengambil data bahwasannya pada 1 Juli 2020, World Bank atau Bank Dunia merilis status Indonesia masuk ke dalam kelas pendapatan per kapita menengah atas dengan kisaran penghasilan per kapita sebesar 4.046 US dollar sampai dengan 12.535 US dollar. Meskipun Indonesia berada di pertengahan masa menghadapi pandemi COVID-19, pernyataan bahwa Indonesia masuk ke dalam kategori menengah atas tentu cukup mengejutkan sekaligus prestasi tersendiri bagi Indonesia. Lalu kemudian pada 1 Juli 2021, World Bank kembali merilis posisi Indonesia terhadap pendapatan per kapita mengalami penurunan status kembali. Sehingga di sini kelas Indonesia kembali menurun dari menengah ke atas menjadi menengah ke bawah, yaitu dengan rata-rata pendapatan per kapita sebesar 1.036 US dollar sampai dengan 4.045 US dollar. Hal ini diperkirakan karena Indonesia itu masih kewalahan menghadapi pandemi, sehingga kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID-19 masih dianggap amburadul. PPKM berkepanjangan akibat semakin tingginya kasus COVID-19 menjadikan perusahaan kembali melakukan PHK besar-besaran. Dan tentu efek ini akan memberikan pada penurunan kelas karena berefek pada pendapatan perekonomi akibat terganggunya aktivitas perekonomian. Namun Menteri Perekonomian memperkirakan bahwa kuartal 3
Indonesia akan mengalami peningkatan ekonomi pada angka 3,5% sampai dengan 4%. Tentu peluang yang di sini adalah ketika pemerintah sudah benar-benar melakukan kebijakan yang sesuai dan juga efektif di tengah pandemi, tentu peluang PDB kapita Indonesia akan kembali meningkat pada tahun 2022 yang akan berimbas pada turunnya suku bunga utang Indonesia. Sedangkan penghambatnya adalah apabila kondisi politik ekonomi Indonesia masih berantakan dan juga kebijakan yang dikeluarkan pemerintah masih tidak sesuai dengan fakta lapangan, maka PDB kapita Indonesia akan mengalami stagnan pada kondisi saat ini, yaitu pada posisi menengah ke bawah, dan akan terjadi kemungkinan suku bunga utang naik. Dan hal ini pun juga tidak terlepas dari kasus-kasus korupsi yang memberikan hambatan pada pertumbuhan perekonomian dan juga kepada PDB Indonesia. Sehingga pemerintah harus lebih bijak dalam menyikapi korupsi untuk memperbesar peluang perekonomian 2022 agar dapat melaksanakan program-program dengan baik seperti halnya food estate dan juga pemberian insentif kepada perekonomian pedagang kecil atau UMKM. Next. Jadi, korupsi merupakan kasus berkepanjangan yang terjadi hampir di seluruh penjuru dunia. Ibarat sebuah kanker yang sangat sulit untuk disembuhkan. Melihat definisi korupsi, maka korupsi tidak terlepas dari kekuasaan. Faktanya, korupsi terjadi hampir 50% pada golongan elit dengan pengusaha dan 23% meyakini gratifikasi adalah hal yang wajar. Kekuasaan digunakan bukan untuk merakyat, tetapi justru memelaratkan rakyat. ICW atau Indonesia Corruption Watch mencatat uang yang kembali ke negara sebagai bayaran kerugian korupsi pada tahun 2020 hanya mencapai 8,9 triliun dari kerugian yang sebesar 56,7 triliun. Signifikansi terhadap perekonomian sangat dirasakan akibat korupsi ini. Dengan terjadinya penghambatan modal dan turunnya kesejahteraan rakyat dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Hambatan ini juga selaras dengan pemberhentian insentif pemerintah terhadap UMKM yang berimbas pada terhambatnya pelaksanaan program pemerintah, turunnya kemampuan negara untuk membayar hutang, dan terhambatnya kebutuhan ekonomi masyarakat. Bahaya korupsi memiliki dimensi instrumental yang luas. Imbasnya juga membahayakan terhadap standar moral dan intelektual masyarakat. Ketika korupsi merajalela, maka tidak ada nilai utama atau kemuliaan dalam masyarakat. Jadi kesimpulan secara keseluruhannya adalah Theobald menyatakan bahwa korupsi menimbulkan iklim ketamakan, selfishness, dan cynicism. Hal ini tentu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan cita-cita Undang-Undang 1945 dalam menciptakan masyarakat adil dan makmur. Jika suasana iklim masyarakat telah tercipta demikian itu, maka keinginan publik untuk berkorban demi kebaikan dan perkembangan masyarakat akan terus menurun dan mungkin akan hilang. Penanganan tindak korupsi harus terus ditingkatkan dan dikembangkan, mengingat adanya kelemahan pihak KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi dalam revisi Undang-Undang KPK. Lalu, menjadikan perhatian pemerintah harus lebih ekstra. Transparansi pengolahan dana juga harus masih dilakukan sebagai upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.